Hi, welcome to my podcast. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang sering kali dianggap salah, tapi sebenarnya justru itu adalah benar. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali kesalahan-kesalahanmu dinilai dan diperingkat, lalu dijadikan ukuran atas dirimu? Kapan terakhir kali kamu dinilai atau bahkan divonis secara berlebihan berdasarkan kesalahan-kesalahan yang kamu buat? Oke, sebelum kamu menjawab, saya akan bercerita tentang anaknya teman saya, Wisnu, yang menanyakan sebuah soal dari PR di sekolahnya. Bentuknya pilihan ganda, mata pelajaran sains. Pertanyaannya memang sedikit membingungkan, dan saya pun memberikan jawaban yang salah. Maka Wisnu pun protes karena jawaban tersebut. Sebab sebelumnya dia telah memilih pilihan yang benar, tapi saya mengarahkan pada pilihan jawaban yang salah. Protes itu kemudian menjadi ide dari podcast kita kali ini. Singkat cerita, saya mengatakan kepada Wisnu bahwa saya memang salah memilih jawaban. Tapi apa yang keliru dengan salah? Sebab bukankah yang salah itu justru membuat kita belajar? Sekarang kita kembali ke pertanyaan di awal tadi. Kapan terakhir kali kita dinilai atau bahkan divonis secara berlebihan dalam bentuk skor berdasarkan kesalahan-kesalahan yang kita buat? Jawabannya, sekolah. Selama hampir 12 tahun kita bersekolah, ternyata kita terbiasa dan terus dilatih untuk tidak membuat kesalahan. Sistem ini baik, tapi hanya bagi seorang spesialis. Tidak baik bagi seorang pengusaha atau pebisnis. Seorang pengusaha dituntut untuk berani mengukur serta mengambil resiko yang diperlukan dan melakukan kesalahan sekali-kali, di mana kesalahan tersebut akan menjadi pengalaman yang mengasah skill dan insting bisnis, bukan sebagai vonis nilai ataupun skor sebagaimana yang kita terima dulu di sekolah. Di sekolah, semakin kecil kesalahan, maka semakin dekat kita dengan ranking 1. Dan semakin banyak kesalahan, maka semakin dekat kita ke juru kunci atau peringkat terakhir. Sementara di dunia bisnis, semakin kecil kita mengambil langkah-langkah yang beresiko salah, maka semakin mandeglah usaha kita untuk berkembang. Itulah mengapa sekolah adalah sebuah sistem yang mencetak pekerja daripada mencetak pengusaha yang membuka lapangan pekerjaan. Dalam sebuah buku yang pernah saya baca, saya menemukan sebuah kata-kata cemerlang dari pendapat seorang ahli yang mengatakan bahwa di kehidupan nyata, orang paling cerdas adalah mereka yang melakukan kesalahan dan belajar darinya. Sementara di sekolah, murid paling cerdas adalah mereka yang tidak pernah melakukan kesalahan. Sebab di sekolah, kita diajarkan bahwa salah adalah buruk, dan kita dihukum dengan nilai yang jelek saat melakukannya. Padahal, manusia didesain untuk belajar dari kesalahan. Kita belajar berjalan saat terjatuh. Jika kita tak pernah terjatuh, kita tak akan pernah bisa berjalan. Dan meski ini tak memiliki data ilmiah, atau jadi sebuah pembenaran untuk bandel, tapi jika kita mengamati lebih jauh, yang saya tahu, teman-teman dulu yang di sekolah rajinnya bukan main, yang selalu ranking. Justru kebanyakan sekarang adalah seorang pegawai. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Saya hanya membandingkan saja. Tapi yang juga saya tahu, bahwa mereka yang dulunya bandel, bahkan yang tidak naik kelas, beberapa di antaranya malah jadi pengusaha yang sukses. Tidak seluruhnya memang. Ada yang berantakan juga. Tapi justru pola yang acak itu membuktikan jika pintar di sekolah dengan melakukan kesalahan yang sangat minimal bukanlah jaminan dari sebuah kesuksesan. Dan takut melakukan kesalahan itu adalah jaminan untuk tidak mendapatkan apa-apa. Karena kita akan cenderung untuk tidak melakukan apa-apa. Sebenarnya, salah itu tidak mengapa.
Tidak juara itu tak mengapa. Nilai jelek pun juga tak mengapa. Yang terpenting itu bagaimana ia bisa membangun relasi dengan teman-teman. Sebab orang-orang itulah yang kelak menjadi partner atau sahabatnya hingga dewasa untuk melakukan banyak hal. Termasuk di dalam berprosesnya. Proses untuk mengejar apa yang ia inginkan ketika dewasa nanti. Demikianlah. Ini jadi sebuah catatan penting bagi kita yang mengetahui bagaimana sistem sekolah itu ternyata tidak sebaik yang kita pikirkan. Malah justru mungkin kebalikannya. Tapi itulah kondisinya. Maka kita harus lebih bijaksana dengan anak-anak kita nanti. Dengan tidak menganjurkan untuk tidak melakukan kesalahan di sekolah. Dan tidak memaksanya untuk terus ikut kursus pelajaran. Bahkan sampai di luar jam sekolah. Sampai ia capek. Atau kita hanya menjadikan tempat-tempat kursus itu sebagai tempat penitipan anak. Sebab jika kita pikir-pikir kembali, memang tak terlalu banyak yang kita pelajari dari sekolah. Atau bahkan kuliah yang kita gunakan saat ini, bukan? Beberapa yang kita pakai sampai saat ini, mungkin cuma baca hitung, logika, teman-teman dan kenangan. Justru pelajaran-pelajaran terpenting yang kita dapatkan seringkali berasal dari luar sekolah, dari pengalaman, dari jam terbang, dari teman-teman, dan dari kesalahan. So, mengapa kita takut melakukan kesalahan? Sebagai penutup, ada quotes yang menarik yang menyimpulkan isi podcast kita kali ini. Jika kamu sudah mencoba namun gagal karena kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan, maka selamat. Sebab ada banyak sekali orang yang bahkan untuk mencoba saja mereka tidak berani. Maka mari kita memandang salah jika itu sudah terjadi atau harus terjadi atau pada akhirnya terjadi sebagai sebuah pengalaman, pelajaran, bekal yang baik. Bukan sebuah nilai yang kebakaran di buku rapot kita dulu, yang membuat kita jadi nampak bodoh, diomelin orang tua atau harus ikut remedial, yang super menyebalkan. Semoga bermanfaat.